mudah. Siapa kalian? Hei, 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 mobil baru ya mas? Banyak uang nih, bagi dikit lah. Maaf nih bang, aku lagi terburu-buru mau ke dokter. Lagian kalau abang-abang mau uang, ya kerja, usaha apa kek, yang penting halal. Ini juga lagi usaha cuk. Ha, ha, ha. Ucapan lelaki berbadan gempal yang menggunakan t-shirt abu-abu tadi membuat ketiga temannya tertawa terpingkal-pingkal. Oh lagi usaha ya? Sayangnya aku gak megang uang. Gimana? Ha, ha. Kamu pikir aku tuh bodoh ya? Mobil baru, bawa cewek cakep, malah bawa 2 lagi. Udah jangan-jangan banyak gaya. Pilih nyawa atau harta. Ancam lelaki itu seraya mengeluarkan sebuah belati pendek dari balik pinggangnya. Diikuti oleh ketiga temannya, Akmal mengejapkan matanya 3 kali untuk mencari informasi ke 4 orang yang mengancamnya itu. Secara instan, muncul jendela pop-up di hadapannya tentang mereka. Japran, 40 tahun, non-skill, anggota gang borok. Sobri, 34 tahun, non-skill, anggota gang borok. Derry, 30 tahun, non-skill, anggota gang borok. Sandy, 18 tahun, non-skill, anggota gang borok. Moria nomor. Saat mengaktifkan kemampuannya, secara otomatis jubah kelahiran membungkus tubuh Akmal dan meningkatkan seluruh kemampuannya. Rupanya kemampuanku akan aktif saat aku mengaktifkan kemampuan pencarian informasiku. Malah bengong si asu, oi. Apa perlu ku lubangi dulu perutmu dengan belati ini? Baru kamu ngerti keseriusanku. Akmal menatap tajam pada Japran yang berkata kasar padanya, lalu menatap dengan tatapan yang sama kepada 3 orang lainnya secara bergantian. Entah apa yang membuat keempat preman itu tersulut mundur saat tatapan mata Akmal beradu pandang dengan masing-masing dari mereka. Sialan malah nantangin. Rasakan ini. Japran yang merasa terintimidasi mengarahkan gagang senjatanya ke arah kepala Akmal. Dia memang tidak ingin membuat sasarannya mati. Karena tujuan mereka hanya ingin mencari uang atau barang untuk disetorkan pada pimpinan mereka. Gang borok memang memfasilitasi anggotanya dengan mobil atau motor. Mereka wajib menyetorkan sejumlah uang atau barang berharga setiap harinya. Jumlah yang harus mereka setorkan tentunya bervariasi. Untuk mobil, biasanya beranggotakan 4-6 orang. Mereka harus menyetorkan antara 1-2 juta, tergantung jenis mobil yang mereka gunakan. Sedangkan untuk motor, biasanya beranggotakan 2 orang mereka hanya menyetorkan searus sampai 150.000 saja. Setelah masuk menjadi anggota gang, mereka tidak perlu khawatir jika tertangkap oleh polisi, karena bos mereka akan menjamin mereka untuk bisa bebas dengan cepat. Gang borok memang bukanlah gang kecil. Selain bos mereka merupakan salah satu oknum pejabat di kepolisian, tetapi mereka juga mempunyai backing di pemerintahan kota Bogor. Karena hal itu sangat jarang ada yang berani menentang mereka. Terutama para penduduk kota itu. Hal itulah yang membuat mereka dengan terang-terangan berani melakukan aksi kejahatan di mana saja di kota Bogor. Awas mas. Teriak Rose memperingatkan Akmal dengan nada penuh kekhawatiran. Hanya dengan sedikit memundurkan kepalanya, serangan itu dengan mudah dihindari oleh Akmal. Jangan salahkan aku, kalian yang mulai duluan. Setelah mengatakan hal itu, Akmal memutar tubuhnya mengirimkan sebuah tendangan belakang yang akurat mengenai dada Japran. Bek! Ah! Tubuh kekar Japran terbang begitu saja. Saat tendangan Akmal menghantam dadanya, menabrak bodi minibus yang mereka kenakan. Tampak jelas penyok yang cukup dalam membekas di badan minibus tersebut. Bah, bangsat! Kenapa kalian malah bengong? Hajar bocah tengik itu! Teriak Japran sembari memegangi dadanya yang terasa sesak. Akibat tendangan keras yang diterimanya, mendengar apa yang dikatakan seniornya, serentak ketiganya melompat menerjang Akmal dari 3 penjuru yang berbeda. Lagi-lagi Akmal hanya tersenyum kecil melihat 3 serangan yang mengarah padanya. Bagaimana tidak? Serangan mereka terlihat lambat saja di matanya, lebih mirip gerakan slow motion di film-film televisi yang pernah ditontonnya. Hal itu terjadi karena peningkatan indera di tubuhnya yang meningkat berpuluh-puluh kali lipat. Serangan dari Sobri adalah serangan yang paling dulu datang. Tongkat bisbol besi yang digunakannya mengarah ke pinggang Akmal. Akmal dengan santainya memegang ujung tongkat bisbol itu, lalu menariknya. Membuat Sobri ikut tertarik oleh kuatnya tarikan Akmal. Saat badannya condong ke depan,
Sebuah tendangan sudah mendarat dengan telak di dagunya, membuat pria itu terhempas dan pingsan saat itu juga. Sedangkan Derry yang menyerang menggunakan sebuah kunci Inggris yang berukuran sedang, harus menerima kesialan saat menerima lemparan tongkat bisbol yang berhasil direbut Akmal dari Sobri tadi. Lemparan itu membuat keningnya robek dan mengeluarkan darah yang cukup banyak hingga membuatnya terkapar sembari mengerang memegangi keningnya yang bocor. Apa kamu juga mau merasakan hal yang sama dengan teman-temanmu? Akmal menatap Sandy yang menurutnya berusia paling muda di antara mereka. Usiamu masih sangat muda. Harusnya kamu tuh sekolah yang benar. Jangan malah ikut-ikutan di gang jahat. Abang gak tahu salahmu apa. Tapi kalau kamu mau sekolah dan jadi orang benar abang bisa bantu kamu. Sandy terdiam sejenak, tampak kebimbangan di matanya. Abang gak tahu kehidupan apa yang pernah kujalani. Abang gak akan ngerti. Kalau abang mau mukulin aku, pukul aja. Sandy membuang golok kecil yang ada di tangannya, bersiap menerima pukulan dari Akmal. Keberanian pemuda itu memang membuat Akmal sedikit kagum. Hanya saja dia tidak akan membantu pemuda itu, kalau pemuda itu memang tidak ingin berubah. Akmal melangkah mendekati Sandy yang nampak menguatkan dirinya. Dia sama sekali tidak berniat melawan. Ketiga seniornya yang dia anggap hebat saja, dikalahkan dengan mudah oleh lelaki yang mendekatinya itu. Abang memang gak tahu kehidupanmu seperti apa. Tapi abang yakin, kalau kamu bukan orang jahat, anggap saja pemberianku itu adalah sebuah kesempatan buat kamu menentukan pilihan hidupmu nanti. Akmal berbalik pergi sesaat setelah memasukkan sejumlah uang di saku baju Sandy. Menurutnya kalau anak itu mau berubah, jumlah uang yang dia berikan akan cukup untuk membuka usaha kecil-kecilan yang akan mampu membuatnya menopang hidupnya ke depan. Saat Akmal memasuki mobilnya, kedua gadis yang berada di dalamnya tak berkata apa-apa. Mereka menatapnya dengan tatapan kagum. Siapa yang tak akan kagum dengan apa yang mereka lihat dan dengar tadi? Saat mobil yang dikendarai Akmal mulai menjauh, Sandy masih saja berdiri diam, merenungi apa yang dikatakan Akmal tadi. Matanya mengelilingi ketiga seniornya yang ternyata telah pingsan. Sedikit ragu Sandy mengeluarkan uang yang diberikan Akmal dari saku celananya. Pemuda itu terkejut saat mengetahui kalau ternyata jumlah uang yang ada di genggamannya itu sama persis dengan jumlah uang yang ingin dia kumpulkan untuk bisa membuka sebuah warung bakso kecil yang dia cita-citakan. Sandy sengaja bergabung dengan gang Borot karena memang sudah tidak ada jalan lain baginya untuk menghidupi keluarganya. Ibunya terkena stroke hanya mampu terbaring di ranjang saja. Sedangkan adiknya masih bersekolah di salah satu SD negeri di kota itu. Dengan kepergian ayahnya yang tiba-tiba, membuatnya sebagai putra sulung harus memikul tanggung jawab itu seorang diri. Sorot mata Sandy bersinar penuh arti. Dengan sigap dia menarik ketiga seniornya itu naik ke dalam minibus itu. Kemudian pergi dari tempat itu. Mas, sekembalinya kita dari klinik, sebaiknya Mas pergi saja secepatnya dari kota ini. Akmal yang tengah menyetir mobil melirik Rose yang duduk di sebelahnya, keningnya berkerut tak memahami maksud gadis itu menyuruhnya untuk pergi. Lelaki beruntung. Mas jangan salah paham dulu. Orang yang Mas hajar tadi itu berasal dari gang Borot. Mas tahu kok. Jangan khawatir. Mas bisa mengatasinya sendiri. Ucap Akmal memotong perkataan Rose untuk menenangkan gadis itu. Mas yakin? Akmal menatap lembut mata coklat indah milik Rose itu sembari menangguk kecil. Sebuah senyum terkembang di bibir Akmal membuat wajah Rose bersemu merah. Lihat jalan dong. Antara nabrak loh. Mila berdehem, mengingatkan Akmal yang sedang menyetir, membuat Akmal menyadari kekeliruannya. Dia segera berpaling dan menatap jalan yang nampak lengan di depannya. Tak berbeda dengan Rose yang berpaling menatap deretan bangunan yang mereka lalu, melalui jendela kaca di sampingnya. Mila tersenyum bahagia melihat kelakuan sahabatnya itu. Dia tentu saja berbahagia saat mengetahui salah satu sahabatnya menyukai pria yang baik dan bertanggung jawab. Dalam hatinya dia bertekad akan membantu mereka untuk bersatu. 15 kemudian mereka akhirnya sampai di sebuah klinik yang cukup besar. Klinik Mutiara Hati. Selamat datang di Klinik Mutiara Hati. Ada yang bisa kami bantu? Saya mau melakukan pengecekan kandungan. Perawat yang bertugas di bagian pendaftaran itu menatap Akmal dengan aneh. Maksud saya mau memeriksa kandungan istri saya. Sini. Ucap Akmal menyadari makna tatapan aneh perawat itu, sembari memanggil kedua gadis itu mendekat. Oh, kirain. Baik, Bapak bisa minta kartu identitas Bapak dan istri. Akmal terlihat gugup mendengar apa yang dikatakan perawat itu.
Dia khawatir kalau perawat itu juga akan meminta bukti akta nikah mereka. Bisa gawat. Ini MBA. Dengan harap-harap cemas dia menyerahkan kartu identitasnya dan Mila pada perawat itu. Dia sempat melirik pada Rose yang tersenyum melihat kegugupannya itu. Saat tatapan mereka bertemu, Rose menutup mulutnya dengan telapak tangannya. Ini kehamilan pertama ya, kalau boleh tahu mulai kapan istri bapak telat? Iya mbak, kira-kira 6 mingguan. Bener Gamil? Akmal tentu saja mengingat informasi Mila saat dia men-scan gadis itu. Betul mas. Jawab Mila menatap Akmal dengan heran. Bagaimana pemuda itu bisa menebak dengan tepat mengenai kehamilannya? Keheranannya segera hilang saat berpikir. Mungkin saja Akmal menanyakan pada bajingan Fadil itu saat Akmal menghajarnya beberapa waktu yang lalu. Perawat itu menatap Akmal dengan tajam seraya berkata, Bapak seharusnya lebih memperhatikan istri Bapak. Di usia istri Bapak yang masih muda. Apalagi ini kehamilan pertamanya. Harusnya Bapak sudah memeriksakan kandungannya seenggaknya beberapa minggu yang lalu. Iya, kebetulan lagi banyak kerjaan. Jadi agak susah nyari waktunya. Pekerjaan bisa ditunda. Kalau calon bayi Bapak kenapa-kenapa gimana? Akmal menggaruk-garuk kepalanya. Entah kenapa dia merasa menjadi pesakitan di ruang labi klinik itu. Silahkan Bapak ikuti saya. Ucap perawat itu seraya memberikan kartu identitasnya kembali, lalu melangkah menuju lift yang akan membawa mereka ke ruangan dokter kandungan. Bahagia sekali yang lihat orang diomelin. Enggak kok. Kelit Rose menepis ucapan Akmal, lalu segera mengejar Mila yang sudah lebih dahulu memasuki lift bersama perawat yang mengantar mereka. Sekilas Rose nampak menjulurkan lidahnya mengejek Akmal. Malah ngetawain, awas aja nanti akan kubalas. Bapak dan Ibu silakan tunggu di sini. Nanti suster akan memanggil nama Bapak sesuai dengan nomor antrian ini. Ucap perawat yang mengantar mereka setelah menyerahkan beberapa berkas dan mengambil nomor antrian pada suster yang bertugas di depan ruang dokter kandungan. Mas nunggu di bawah aja kalau ngerasa nggak nyaman di sini. Biar aku dan Rose yang masuk ke ruang dokter. Ucap Mila dengan suara kecil. Tak ingin suaranya didengar oleh beberapa pasien yang ada di ruangan itu. Nggak apa-apa. Kalian berdua kan istriku. Jeti, itu sudah tanggung jawab mas. Akmal sengaja mengeraskan suaranya. Agar orang-orang yang berada di ruangan itu bisa mendengarnya. Tentu saja apa yang dikatakan membuat orang-orang yang berada di ruang tunggu itu sontak menatap mereka dengan bermacam makna. Beberapa suami yang mengantar istrinya menatap Akmal dengan pandangan cemburu. Tentu saja. Mereka cemburu pada Akmal yang menikahi dua wanita muda yang cantik sekaligus. Berbeda dengan para ibu yang menatap Akmal dengan kesal, entah apa yang ada di pikiran para ibu-ibu muda tersebut. Mas kamu ngomong apaan sih? Kita. Ses, mas cuma ngasih pelajaran sama temenmu itu. Biar dia tahu rasanya jadi pusat perhatian. Bisik Akmal memotong ucapan Mila, sambil mengerlingkan matanya pada Rose yang nampak menunduk memainkan jari-jari tangannya. Apa gak berlebihan mas? Tatap Mila pada Akmal yang terdiam. Melihat Rose yang masih saja menunduk, membuat Akmal merasa bersalah. Dia memang mengakui candaannya tadi sedikit berlebihan. Akmal beranjak berdiri menghampiri Rose, lalu duduk di samping gadis itu. Kamu marah? Mas tadi cuma bercanda. Rose masih saja menunduk memainkan jemari tangannya. Membuat Akmal semakin yakin bahwa gadis itu memang marah. Mas minta maaf, mas akan ngomong sama mereka yang dengar tadi, jadi jangan marah lagi. Saat Akmal akan berdiri untuk mengakui kesalahannya, sebuah tangan menjulur menahannya, rupanya Rose yang menariknya, membuat Akmal kembali duduk, ada sedikit rasa lega di dadanya. Bukankah itu menunjukkan bahwa gadis itu tidak marah? Mila yang melihat apa yang dilakukan Rose tadi juga nampak bingung. Bukankah akan baik kalau Akmal mengklarifikasi ucapan bercandaannya tadi? Hampir 1 jam berlalu begitu saja. Tidak ada pembicaraan yang terjadi di antara mereka bertiga. Mereka nampak sibuk dengan pikiran masing-masing. Nyonya Akmal. Terdengar suster yang bertugas memanggil nama Akmal. Membuat ketiganya mendongak dan segera berdiri memasuki ruang dokter kandungan yang sudah menunggu. Lelaki tampan yang maruk. Ucap seorang ibu muda yang duduk tak jauh dari tempat Akmal dan kedua gadis itu duduk. Dengan nada sedikit ketus. Ses, mah, gak enak nanti kalau mereka dengar. Balas suaminya yang duduk di sampingnya. Apa? Apa kamu mau ngebelah dia? Terus kamu ngikuti dia punya istri 2? Awas aja kalau berani tak sunat manukmu.
Mendengar ocehan ibu muda yang terlihat lucu dengan perut buncitnya itu, membuat suasana di ruang tunggu menjadi riuh rendah. Ada yang tertawa, ada juga yang menatap suaminya, seolah perkataan ibu itu mewakili isi hati mereka. Silakan duduk. Seorang dokter wanita, berumur 40-an yang masih terlihat cantik, menyambut dan mempersilahkan mereka untuk duduk di kursi yang ada di hadapannya. Karena hanya 2 kursi saja yang disediakan, membuat Akmal mempersilahkan Rose dan Mila untuk duduk di kursi itu, sedangkan dirinya berdiri di belakang para gadis itu. Bapak Akmal memang lelaki yang beruntung, sampai memiliki 2 istri yang sangat cantik. Dokter Sari menatap Akmal yang tak menduga candanya tadi ternyata didengar juga oleh dokter itu. Orang udik. Dokter Rina menatap Akmal dengan senyum penuh arti, membuat pemuda itu nampak serba salah. Bu dokter yang diperiksa ini, adik saya. Kami baru sempat memeriksakan kandungannya hari ini, karena kesibukan suami yang setiap hari bekerja di luar daerah. Saat Akmal akan hendak menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, Rose rupanya lebih dahulu menjelaskan pada dokter yang kemudian mengalihkan pandangannya pada Rose yang tengah memegang pundak Mila. Baik, silahkan ibu berbaring dulu di sana. Dokter Rina meminta Mila untuk berbaring di tempat tidur yang tersedia di PJOK ruang periksa itu. Akmal masih tidak percaya dengan apa yang diucapkan Rose tadi. Saat pandangan mereka bertemu, Rose akan menunduk atau menghindari tatapan mata Akmal. Hampir 20 menit dokter Rina memeriksa keadaan kandungan Mila. Dia bahkan sesekali memberi nasihat pada Akmal untuk meluangkan waktu lebih banyak untuk menjaga dan memberi support pada Mila yang tengah hamil muda, yang dijawab Akmal dengan anggukan kecil sembari sesekali melirik Rose. Oke. Hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ingat untuk memeriksakan kandungan dengan teratur, pemeriksaan rutin gak harus ditemani suami kan. Ucap dokter Rina mengingatkan Mila perihal pentingnya memeriksakan kandungannya dengan teratur. Baik dokter. Walaupun dokter Rina sedari awal sedikit heran dengan raut muka Mila yang nampak tertekan. Bukankah seharusnya gadis itu senang saat mengetahui bahwa bayi dalam kandungannya itu baik-baik saja? Tapi kemudian dokter Rina hanya menyimpan itu dalam hatinya. Dia tidak ingin terlalu dalam mencampuri urusan rumah tangga orang lain, karena itu bukanlah wewenangnya. Setelah menyelesaikan pembayaran dan membeli beberapa vitamin dan susu khusus ibu hamil, akhirnya mereka beranjak keluar dari klinik itu. Malam sudah menjelang. Kegelapan mulai menyelimuti sekitarnya. Saat Akmal menyadari kalau kedua gadis itu sama sekali tidak memiliki pakaian ganti, dengan inisiatif sendiri Akmal akhirnya berbelok di sebuah mall yang cukup besar. Dia bermaksud mengajak mereka untuk bersantap malam, kemudian membeli beberapa keperluan termasuk pakaian untuk mereka. Mas, kita mau ngapain di sini? Mas, lihat kalian berdua enggak bawa baju ganti. Ayo kita makan dulu. Abis itu kita cari apa yang kalian berdua butuhkan. Akmal turun lalu membukakan kedua gadis itu pintu. Meminta mereka untuk turun. Dia tak ingin ajakannya akan ditolak mereka hanya karena masalah uang. Ayo. Akmal melangkah lebih dahulu, yang kemudian diikuti oleh kedua gadis itu yang melangkah sedikit cepat untuk mengimbangi langkah lebar Akmal. Setelah mereka menghabiskan malam dengan cepat di sebuah restoran lokal yang cukup terkenal di sana, ketiganya akhirnya berjalan santai menuju sebuah toko pakaian yang menurut Akmal adalah toko yang sepertinya menyediakan pakaian yang lengkap. Saat dia akan melangkah masuk, Rose dan Mila menahannya. Bagaimana tidak, toko yang akan dimasuki Akmal masuki adalah outlet Balenciaga. Sebuah brand luar negeri yang tentunya menjual pakaian yang berharga mahal. Akmal yang tidak akrab dengan brand-brand mahal tentunya tidak tahu itu. Dia hanya melihat toko pakaian itu tidak terlalu ramai oleh pengunjung, dan sepertinya koleksi pakaian mereka juga nampak lengkap. Kenapa? Dengan wajah polos Akmal menanyakan penyebab para gadis menahannya. Mas, kita beli bajunya di tempat lain saja. Di Cross gak suka baju-baju di sini ya? Bukan itu mas. Di sini. Minggir. Jangan ngalangin jalan. Sebuah suara agak melengking dari seorang gadis berpakaian seksi yang tiba-tiba mendorong Rose yang tengah berbicara pada Akmal di depan pintu toko. Membuat Rose sedikit limbung. Dengan gesit Akmal meraih pinggang Rose menjaganya agar tidak terjatuh. Tidak merasa bersalah sedikit pun gadis itu melangkah memasuki toko pakaian mewah itu. Diikuti seorang pria yang tak hentinya melirik Rose dan Mila secara bergantian. Sayang, ayo masuk, ngapain berdiri di situ? Teriak gadis itu dengan suara cemprengnya. Meminta pemuda segera masuk menyusulnya. Melihat apa yang telah dilakukan gadis tadi pada Rose membuat Akmal meradang.
Wajahnya menunjukkan kekesalan yang tidak bisa disembunyikannya. Dengan lembut Rose menggenggam telapak tangan Akmal. Gak apa-apa mas, ayo kita pergi ke tempat yang lain. Lagian di sini gak ada baju yang cocok untuk Rose. Siapa bilang? Mila yang sedari tadi nampak terdiam dengan wajah murungnya akhirnya berbicara. Dia memang tengah digelayuti banyak pikiran mengenai masalah yang dihadapinya. Tapi apa yang terjadi dengan sahabatnya membuatnya melupakan itu. Emosinya tiba-tiba memuncak. Mila yang berasal dari keluarga kaya kelas 1 di Bogor tentu saja tak ingin sahabatnya diremehkan oleh orang lain. Siapa bilang gak ada baju yang cocok? Ayo kita masuk. Mila menarik tangan Rose untuk mengikutinya masuk. Bagi Mila, dengan sisa uang tabungan yang ada padanya, dia masih sanggup membeli beberapa potong pakaian di toko itu. Akmal yang juga merasa kesal dengan gadis tadi ikut masuk mengikuti kedua gadis itu. Selamat datang di toko kami Nona. Kami baru saja meluncurkan koleksi terbaru kami. Silahkan ikuti saya. Makasih MBA. Kami mau lihat baju yang di sana aja. Pelayan wanita yang semula nampak ramah nampak berubah. Apalagi melihat Akmal yang berdiri bersama mereka nampak seperti pemuda biasa saja. Tak ada satupun brand mahal yang digunakan olehnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun pelayan itu berbalik dan pergi. Di kejauhan terdengar suaranya yang memanggil seorang pelayan lainnya untuk menemani Akmal. Dan kedua gadis itu berbelanja. Maaf Nona, Tuan. Nama saya Lastri. Kalau boleh tahu baju seperti apa yang Nona dan Tuan cari. Kudengar toko kalian sedang meluncurkan koleksi terbaru. Bawa kami ke sana. Mila dan Rose nampak terkejut dengan apa yang dikatakan Akmal tadi. Mereka adalah gadis kota yang tentunya tahu harga dari sebuah pakaian yang sedang menjadi tren. Kisaran harga mereka tentu saja puluhan juta rupiah. Baik Tuan, silahkan ikuti saya. Dengan sopan pelayan itu mengarahkan mereka menuju ruang pameran yang terletak di tengah-tengah toko itu. Mila mengikuti Akmal sembari mengingat-ingat saldo terakhir tabungannya. Perkiraannya pakaian termahal di toko itu akan berkisar antara 40-50 juta. Membuatnya sedikit tenang. Sayang, aku suka dengan jaket itu. Gadis yang tadi mendorong Rose tampak menggelayut manja di pundak pemuda yang datang bersamanya tadi. Kamu yakin? Jaket itu nampak biasa saja. Aku lebih suka kamu memilih salah satu koleksi baju seksi yang di sana itu. Balas pemuda itu mengecup kening kekasihnya. Balenciaga memang terkenal sebagai brand yang sering mengeluarkan produk yang sedikit nyeleneh. Sepatu rusak. Bahkan tas yang mirip dengan kantong sampah mereka jual dengan harga yang fantastis. Jaket yang disukai gadis itu tampak mirip dengan pakaian petugas kebersihan. Yang didominasi dengan warna kuning neon dan biru navy disertai garis-garis silver terang. Membuatnya nampak biasa saja. Yang membedakannya hanya logo dan tulisan BLNCG yang tercetak di belakang jaket itu. Akmal tak memperdulikan gadis tadi. Dia lebih tertarik pada deretan baju kaos dan hoodie yang dipajang di sebelah jaket itu. Kok orang udik bisa masuk dengan bebas ke toko ini? Membuat selera berbelanjaku jadi hilang. Ucap gadis itu saat melihat Akmal dan kedua gadisnya mendekati mereka. Pelajaran